Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Ibtu Rudiana, ayah Eki, dilaporkan ke Mapolresta Cirebon oleh tim kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Ayah Eki dilaporkan karena diduga merekayasa laporan pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Mantan Kabareskrim Susno Duaji menilai banyak laporan polisi yang dibuat ayah Eki, Ibtu Rudiana, 8 tahun silam, cacat. Susno menilai banyak kejanggalan dalam laporan awal ayah Eki terkait kasus kematian anaknya dan Vina. Itu adalah laporan polisi atau berupa surat atau apa, terserah menamakannya itu ya nanti ya. Itu justru yang dipersoalkan, justru laporan polisi itu mengandung cacat, itu isinya, materinya banyak yang palsu gitu, keterangan yang disampaikan oleh Rudiana. Yang ketiga, kita belum melihat ada bukti-bukti saintifik yang diajukan. Nah, kalau ada bukti saintifik yang menohok, nah itu baru. Sementara polisi dan Kompolnas memastikan Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah Eki, terkait laporan polisi yang ia buat 8 tahun silam. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim menyebut proses pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana masih dilakukan dan sudah berjalan profesional. Proses melakukan audit investigatif ini telah dilakukan adanya asistensi dari Inspektorat Pengawasan dan Propam, dan dalam pantauan memang Pak Rudiana masih dalam proses pemeriksaan. Laporan polisi yang disampaikan Ibtu Rudiana 8 tahun silam sempat dipertanyakan kuasa hukum 8 narapidana dan 1 tersangka di kasus Vina karena dinilai minim bukti. Sementara 1 pelaku yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, masih memperjuangkan penetapan statusnya sebagai tersangka di sidang pra-peradilan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Fida Alatas di Mapolda Jawa Barat berkaitan dengan pemeriksaan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Fida, ada 4 perwakilan keluarga yang diperiksa dengan dugaan kasus perintangan penyidikan. Apakah sudah diketahui siapa orang yang diduga merintangi penyidikan? Ya, betul sekali Cynthia dan juga saudara. Hari ini 4 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus perintangan penyidikan yang berkaitan dengan pasal 221 KUH Pidana. Memang itu juga Cynthia dan juga saudara yang kami tanyakan kepada baik itu saksi yakni keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dan juga kuasa hukumnya usai mereka ini kemudian keluar setelah selesai diperiksa oleh penyidik, tapi memang sejumlah saksi yang hari ini diperiksa, keseluruhan dari keluarga terpidana yang hari ini dimintai keterangan dan juga kuasa hukumnya ini masih belum mengetahui siapa kiranya yang terlapor dari pemeriksaan di penyelidikan kasus perintangan penyidikan yang hari ini kliennya atau para keluarga dari terpidana ini dipanggil untuk sebagai saksi. Tadi hingga saat ini Cynthia dan juga saudara, keseluruhan saksi atau tepatnya keempat saksi ini sudah selesai diperiksa. Paling awal tadi keluar ini adalah Kasana, ayah dari terpidana Hadi Saputra, dan juga yang paling akhir keluar ini tadi sekitar pukul 3:30 sore ada Kosim, yakni ayah dari Eko Ramdhani. Keempatnya ini diperiksa secara terpisah, secara paralel, Cynthia dan juga saudara. Dan tadi yang keluar paling awal, Kasana, ayah terpidana dari Hadi Saputra, ini ditanyai sebanyak 28 pertanyaan, Cynthia dan juga saudara, yang mana
Kasana ini memang dimintai klarifikasi terkait adanya keterlibatan begitu ya, atau dugaan keterlibatan Kasana pada penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, di mana memang yang ditanyai oleh penyidik atau diklarifikasi oleh penyidik terhadap Kasana ini karena memang sebelumnya salah seorang saksi yakni Kavi, anak dari ketua RT yang kemudian menjadi atau rumahnya ini menjadi tempat ke-5 terpidana ini menginap di malam kejadian. Ini menyebutkan bahwa selama proses penyidikan 8 tahun lalu atau pada saat proses penyidikan 8 tahun lalu, Kasana ini sempat mendatangi dirinya, dan di hari ini Cynthia dan juga saudara, Kasana, ayah dari terpidana Hadi Saputra, kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataan dari saksi Kavi ini tidak benar. Dan selanjutnya setelah Kasana, Cynthia, ada ayah dari Eko Ramdhani, di mana ada yang menarik juga, Cynthia dan juga saudara, bahwa dalam klarifikasi yang diberikan Eko ini juga Eko ini menginformasikan kepada penyidik bahwa selama masa atau proses penyidikan selama anaknya ini dijadikan tersangka dan bahkan sampai putusan, ini pihaknya atau Eko ini tidak boleh betul-betul mendampingi anaknya. Dan juga pada saat proses persidangan anaknya, selama proses persidangan, Eko ini tidak diizinkan untuk menyaksikan persidangan dari anaknya. Maksud kami dari anaknya Eko begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Fida Alatas, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat sore, Fida.